Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video praktikum SIG. Kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai buffering. Nah, sebelumnya buffering. Buffer itu apa? Buffer itu adalah analisis spasial yang nantinya akan menghasilkan unsur-unsur spasial di dalam layer lain yang memiliki format atau tipe poligon. Nah, unsur-unsur tersebut merupakan area atau buffer yang berjarak. Jadi, area atau unsur spasial yang ada di dalam layer lain itu berjarak yang ditentukan dari unsur-unsur spasial yang menjadi inputnya. Nah, input ini ditentukan atau terpilih melalui salah satu mekanisme query. Nah, buffer ini berfungsi untuk membuat area dengan jarak tertentu dari suatu objek. Dalam subsistem manipulasi dan analisis data, terdapat contoh-contoh proses yang dilakukan, salah satunya adalah buffering ini. Oke, kali ini kita akan menggunakan data SHP dari Kabupaten Bantul. Nah, ini datanya sudah dimasukkan. Nanti teman-teman bisa memasukkan data SHP di Kabupaten Bantul berupa data administrasi desa, kemudian permukiman, dan juga sungai. Nah, untuk warnanya, sungai itu biru, kemudian nanti permukimannya itu light orange, kemudian yang administrasi desa itu olive. Nanti bisa disesuaikan. Nah, seperti ini. Oke. Ini zoom to layer. Oke, seperti ini ya. Jadi setelah dimasukkan datanya, coba kita cek terlebih dahulu sistem koordinatnya sudah sesuai atau belum. Nah, di sini sudah benar ya. WGS 84, UTM Zone 49S. Oke. Kita close. Nah, selanjutnya kita akan melakukan buffering. Bisa di R-Toolbox atau bisa di search di bagian sini buffering. Nanti pilih yang analysis tools. Tapi di sini juga bisa. Oke, kita mulai yang bufferingnya. Mengapa kita gunakan 3 data ini? Karena kita akan melakukan buffering di sungai. Nanti akan ada buffering 3 berdasarkan jarak kerentanan bahaya banjir ya, berdasarkan data SHP ini. Jadi nanti ada yang parah itu jaraknya kita ambil yang 10 meter, kemudian nanti yang sedang itu 30 meter, dan yang tidak parah itu 50 meter. Nah, di sini tadi juga saya sudah melakukan buffering sesuai dengan modul praktikum. Kalau di modul praktikum itu buffer yang parah itu 50 dan yang sedang 100, kemudian yang tidak parah itu 150. Nanti kita bandingkan hasilnya. Oke, untuk input feature-nya kita masukkan yang sungai. Oke, kita tunggu dulu.
Jadi, dalam buffer ini kita menggunakan skala radius atau jarak ya, yang tadi dari suatu objek. Misalnya ini tadi kan sungai ya, sungai kita ambilnya sungai. Terus yang ini jaraknya itu linear unit, kita ambil 10. 10 itu yang parah. Nah, di sini kita ganti namanya. Buffer sungai 10 meter ya. 10 parah. Yang paling dekat dengan sungai itu nanti buffernya itu parah. Nah, di sini satuannya meter. Kemudian yang lain kita abaikan saja, kemudian klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini baru berproses. Sebenarnya untuk analisis buffering ini bisa dengan data-data lain, bisa yang kompleks atau sederhana. Nah, ini merupakan contoh buffering yang sederhana. Kita menggunakan satu parameter sungai. Nanti teman-teman bisa juga ambilnya itu data jalan atau yang lainnya. Nanti kita bandingkan di sini. Ini tidak berhasil, coba kita ulangi sekali lagi. Geoprocessing, kemudian kita buffer. Inputnya adalah sungai. Di sini kita ganti nama. Oke, di sini 10 meter. Klik OK. Biasanya kalau prosesnya agak lama, dia berhasil. Pertama kali memang gagal. Tadi yang pertama ini tadi mencoba juga gagal sekali. Kemudian nanti diulangi lagi bisa. Nah, ini contohnya yang sudah saya buffer yang parahnya. Nah, di sini ternyata ya dekat dengan pemukiman, masih masuk pemukiman, dan ini kawasan yang parah, tapi masih digunakan atau dimanfaatkan untuk tempat tinggal. Nah, di sini yang sedang, kemudian di sini tidak parah. Nah, sebaiknya itu yang digunakan untuk tempat tinggal itu yang di sini. Maksimal di sinilah. Minimal di sini. Nah, di bagian sini digunakan untuk pemukiman. Padahal di sini adalah daerah yang bakal parah ketika terjadi banjir. Karena jaraknya itu dekat dengan sungai. Nah, ini jaraknya kita ukur 50 meter. Nah, nanti yang kita buat tadi yang sedang berproses itu kita buatnya 10 meter. Jadi nanti yang 50 ini tidak termasuk parah. Oke, kita tunggu sebentar. Ini mau muncul. Tidak berhasil lagi. Coba kita
lakukan sekali lagi. Buffer. Coba kita buat 10 yang tadi. Oke. Kenapa ya? Mungkin nanti jika ini tidak berhasil juga, kita langsung ke proses selanjutnya. Karena di sini sudah saya sediakan hasil dari buffering. Caranya sama seperti tadi. Nah, nanti setelah ini kita akan melakukan clip data. Nah, ini berhasil yang kedua. Oke, ini kita ganti namanya. Oke, kita lakukan 3 kali ya, buffering yang 30 meter. Sekarang buffering 30 meter. Sini 30. Oke. Mungkin kita lihat di daerah lain di sini mungkin. Agak kompleks. Nah, ini buffering 30. Oke. Satu lagi yang 50. Nah, ini sudah ya, kita ganti namanya.
Nah, selanjutnya ketika sudah selesai, maka warna-warna dari hasil buffer ini kita ubah. Yang parah itu red merge, terus yang sedang itu yellow, kemudian yang tidak parah itu ada medium apple kalau tidak salah. Oke, pokoknya merah, kuning, sama hijau. Sebentar. Nah, ini sudah selesai. Nah, misalkan teman-teman ingin menganalisis suatu wilayah yang lebih detail, maka nanti teman-teman bisa melakukan clip data untuk memotong bagian yang ingin teman-teman analisis. Misal kita klipnya itu di bagian sini. Bagian mana ya? Sini mungkin. Di daerah sini.